Halo guys, balik lagi channel gue Henry GV. Kali ini kita akan lanjut trading crypto lagi di aplikasi Binance ya. Gue lagi nemu market tadi, cek di platform lain atau aplikasi lain, ada Bitcoin ini lagi bagus-bagusnya. Jadi gue harus langsung aja open posisi. Kalian tinggal cari aja ya marketnya. Tapi kalau gue udah nemu dari tadi nih, gue pantau-pantau Bitcoin masih bagus. Kita beli, ada sinyal kenaikan juga. Ya, nanti deh gue ceritain ke kalian aja. Untuk open posisi sekitar 15% juga cukup. Oke, kita tambahin lagi 17%. Oke, kita beli. Oke, kurang 18% deh. Tuh ya, konfirmasi open posisi buy ya, tolong di sini. Oke, posisinya masih merah, masih minus. Kita lihat tuh ya. Kalau ini berubah jadi hijau, dia profit. Kalau masih merah ya berarti masih minus, nggak apa-apa. Namanya juga trading ya kan. Kita cek deh marketnya, biar kalian juga tahu sama-sama belajar. Oke. Nih tuh, gua open posisi buy karena marketnya ini time frame 1 jamnya naik. MA-nya juga terletak di bawah candle tuh, makin melebar. Dan di sini gua nemuin candle support sinyal kenaikan yang sangat kuat tuh ya. Candle doji, ada candle doji merah dan candle hijau. Jadi doji itu gue selalu bilang ke kalian, itu bisa mengkonfirmasi menjadi sinyal kenaikan ya, atau bisa pembalikan penurusan harga atau pembalikan arah harga. Nah setelahnya ya, tapi setelah candlenya jadi apa? Nah ternyata setelah candle doji muncul candle hijau, informasinya kuat ke atas naik, sumbunya lebih panjang ya di atas dibandingkan di bawah. Makanya gue berani open posisi buy, pas banget lagi muncul candle merah ya. Jadi candle merah ini bakalan menjadi ya sebuah mungkin sumbu atau hanya nafas sementara. Setelah itu muncul candle hijau. Kita lihat aja nanti. Oke, time frame 4 jamnya juga sama guys, ini lagi naik ya. Moving average-nya, 3 moving average-nya ini melebar, ada di bawah candle sangat-sangat lebar ya. Lalu disusul sama supportnya ini muncul nih, tuh candle hijau. Kita lihat nih, apakah udah profit? Oke, udah profit sebesar 0,77%. Nah, kalau warnanya hijau seperti ini profit ya guys ya. Beda cerita kalau warnanya. Nah ini kalau ini 0,83, 10%, berarti ya harus dapat berapa persen? 100% baru bisa dapetin $1 lebih. Lumayan lah ya. Itu modal kecil loh. Coba kalau kalian modal besar, ya keuntungannya profitnya harusnya sih lebih besar dari gua ya. Karena gua di sini kan fokusnya ngasih tahu caranya, bukan nunjukin profitnya guys. Oke, nah di sini juga sama. Ini kalau kita lihat, nah ini juga lagi ada kenaikan yang kuat nih, ya. Tuh, yang kuat kalau gue lihat. Nah muncul candle merah, merahnya pelemahan lagi, ya. Ini muncul candle merah pelemahan. Jadi masih enak aja untuk kita open posisi. Hijau merah, nah ini sideways, kayak bakal jadi sideways nih. Kalau kayak gini bakal jadi sideways guys. Oke, kita nunggu aja deh. Nanti kita jelasin lagi pas dia udah benar-benar profit. Nah, karena ini masih hijaunya masih belum gede keuntungannya. Kalau udah gede juga udah enak nih guys. Ya nanti kita lanjut lagi deh. Bisa ngejelasinnya dengan lebih detail ketika udah profitnya tertarget. Karena gue mau trading di tempat lain lagi, aplikasi lain. Di sini dia udah profit nih guys nih. Kayaknya bakalan menyentuh harga target profit kita ya. Lihat tuh. Udah hampir nih. Baru profit 9% doang sih ya. Ya lumayan lah ya. Wah, diturun lagi. Kita tungguin aja sih ya sampai dia $1 lebih kita close. Ini masih belum nih. Lumayan lah ya. Di sini kita udah sampai $1. Kalian bisa close udah profit 10% tuh. Close aja ya. Oke. Nah, udah lumayan. Dan kita cek marketnya aja guys. Ya langsung. Oke. Tuh dia benar-benar naik ke atas tuh. Kalian bisa lihat sendiri ya. Muncul juga di sini candle yang hijaunya gede ya bodinya. Ya mudah-mudahan candle hijau ini nih kalau jadi candle sumbunya lebih panjang di atas itu kita masih bisa open posisi buy ya. Karena ini muncul sinyal kenaikan guys tuh, support nih. Ini doji merah lalu muncul candle hijau ya. Jadi candle doji itu kan bisa dibilang kayak
informasi penerusan atau pembalikan arah harga tergantung dari candle setelahnya. Ternyata setelahnya tuh punya candle hijau yang kuat, sumbunya lebih panjang di atas. Jadi enak kalau kalian mau open posisi buy di sini guys tuh ya. Dan ini juga support waktu itu gue open posisi buy di sini apa di sini nih gue lupa nih, dan profit juga ya. Jadi kalau kita open posisi di buy di sini tuh salah guys, dia bakal ke bawah dulu minusnya ada gitu jatuh. Jadi yang benar-benar open posisi buy di harga terendahnya ya, dan kalau ada tuh kayak sinyal kenaikan seperti ini atau support. Di 4 jamnya gimana sih ya? Di 4 jamnya ini udah di harga tertingginya kayaknya ya tuh. Sideways nih kayaknya sideways nih. Buyer sama seller sama-sama kuat, dan ini udah di daerah resisten yang kuat tuh. Jadi nggak gue rekomendasiin untuk kalian open posisi itu, open posisi lebih lama lagi di Bitcoin ya khususnya. Kenapa? Ya kelihatan nih sih dari sininya nih, ini kayaknya juga udah di harga tertinggi yang seharusnya tadi dia ke bawah, tiba-tiba ke atas, dan ini candle hijaunya juga udah mulai pelemahan semua ya. Candle hijaunya udah mulai pelemahan, jadi nggak gue rekomendasiin untuk kalian yang mau tradingnya agak lama di sini ya. Tuh, ini udah ngebentuk. Ini harusnya nih resisten yang kuat guys. Nih resisten yang kuat. Nih. Kenapa gue bilang resisten kuat? Ini candle doji muncul candle merah yang kuat ke bawah. Nah kenapa nggak bisa nih ada candle hijau? Nah ini sideways nih, biasa di sebelahnya tuh ada kayak support atau resisten. Kalau kayak gini tinggalin aja ya guys ya. Kalau market yang nggak jelas begini tinggalin. Nah karena gue mainnya di 1 jam dan 4 jam paling lama itu nggak apa-apa. Gue nggak akan main di 1 day. Di atas 1 day enggak, karena informasi candlenya juga nggak bagus, itu kita tutup nggak perlu. Nah di 4 jamnya juga lumayan, tapi ini udah di harga tertingginya, jadi kalian tunggu lagi, tunggu dia ke bawah. Dari MA nya juga di sini moving average-nya juga masih di bawah juga tuh, meskipun nggak lebar. Kalau di time frame 1 jam itu nggak terlalu lebar, berarti nggak terlalu kuat. Nah kalau di 4 jam kuat ya, di lebar, tapi sayang banget ya ini kayak sideways kecil, marketnya lagi sideways kecil. Mudah-mudahan aja sih dia mengikuti garis MA-nya moving average. Nah, gue sih jarang banget sih untuk pakai grafik-grafik, tapi hanya untuk saya sekedar iseng aja. Nah, ini juga nih MACD-nya juga tuh. Kelihatan dari MACD juga kecil-kecil candle. Nah, ini kuat nih dia nih di sini nih. Ini buktinya kuat. Nah, kalau candle-nya begini kecil-kecil, merah hijau udah ya paling udah enggak berapa lama lagi ini bakal sideways. Garis MA-nya. Ini di Bitcoin ini emang lagi naik-naiknya. Jadi gue harap kalian mengikuti arah marketnya aja. Dan untuk kalian yang main time frame lebih besar, hati-hati ketika udah di harga tertingginya. Itu lebih baik bersabar aja, nunggu momen dimana dia bakalan swing, scalping, atau bisa disebut apa ya, in trading ya. Jadi ada momen dimana dia bakal ke bawah dulu sebelum naik ke atas, kayak ancang-ancang lah ya, istirahat. Jadi nggak mungkin market itu naik terus ya kan, dia bakal ke bawah. Oke. Mungkin cukup sampai sini aja yang bisa gue kasih tahu kalian tentang penjelasan gimana cara trading di aplikasi Binance. Jadi kalau kalian yang mau belajar trading kripto, saham, forex, emas, dan investasi lainnya, bisa cek di playlist gue atau bisa DM gue ya. Nanti gue kasih link grup di situ. Udah di grup itu udah ada materi yang bisa kalian pelajari secara gratis semuanya. Jadi kalian tinggal pilih aja. Terima kasih udah nonton video gue. Sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.